Woi, kembali lagi bersama kami di Konspirasi Gila episode berapa? Keempat ya. Alhamdulillah kita udah mencapai di episode keempat dengan obrolan yang tidak masuk akal semua. sebenarnya masuk akal. Iya, itu kan Itu tergantung akal. Itu kita ya. Karena akal orang berbeda-beda. Seperti kita sebut kemarin Seperti itu. spek handphone. Akal itu berbeda. Orang punya spek masing-masing. Oh iya. Ada yang 2 RAM-nya, ada yang 4. Pokoknya sesuai RAM kalian lah mencerna podcast ini. Kalau kalian bisa mencerna dengan RAM 4, berarti kami pun RAM 4 Ya, gitu aja. tergantung kalian memanfaatkan spesifikasi kalian. Biar kayak artis-artis rambutnya panjang gitu. Jadi itu bisa menutupi ke kejantanan. pengikisan global. Sebenarnya aku udah memasuki tahap itu. Sudah cerita aku bang, jelang 50 tahun. Tapi abang Highlander. Ya aku disangka setiap orang mati pun aku yang menggal. Itu dia. Oh ya, brother semua, kembali lagi di Konspirasi Gila bersama saya Kodewo dan teman Romi. saya Romi di sistem Room. Aku pengen menggalakkan hashtag itu. Hashtag. Ya, jadi kalau lihat ada hashtag sistem Romi, dia orangnya. Kalau saya hashtag Kodewo. Jadi kebetulan kita lagi nonton film nih. Ini filmnya. Mungkin ada suara samar-samar di situ, sedikit-sedikit suara-suara gitu. Ini adalah film Fast to Fast to Furious yang ke-9. Iya, 9. Bukan terakhir kali ya. Mungkin bakal ada lagi. Yang terakhir keluar pada saat video ini. Ya. Kami sudah menonton. Kalau official judulnya F9, F9. Iya, F9. Gitu. Terus Fast to Furious ini Gimana kesan-kesannya bang setelah menonton yang seri ke-9 ini? kalau saya sih dari trailernya datang, bukan trailer ya, trailer mobil. Trailernya filmnya keluar gitu. Udah mulai ada. Oh itu hanya backshot. Itu Enggak, kirain bukan paket yang lewat. Jadi ada adegan mobil loncat pakai fire gitu. Terus yang di tebingnya. di tebing itu dengan jarak yang tidak mungkin dijangkau oleh mobil. Itu udah. Terus mobilnya berputar lagi. Ya, mobilnya berputar gitu. Dan kembali lagi ke Terus daratan. kataku tuh nggak mungkin. Langsung makin nggak mungkin. Ya. Dan setelah nonton filmnya makin gila. Makin. Jadi ternyata mereka berpikiran bisa keluar angkasa bang. Mobil bisa keluar angkasa. Tahu gitu beli mobil aku begitu. Nah, jadi kalau yang belum nonton sebenarnya nonton dulu sebelum nonton video ini karena ada Ya sedikit mungkin jadi ada spoiler ya, nggak masalah lah. Nah, yang kita Ya, bahas di sini ya, hanya kita kesan kan dan kesan kita setelah menonton film ini. dari film yang pertama. Dari film yang sebetulnya pertama kami- sebenarnya ya. Awalnya Kayaknya kita perlu membahas sedikit timeline dengan Fast to Furious nih bang. Yang pertama Jadi yang tahun berapa pertama itu? itu Kita tahun nonton? 2001. Aku nyontek dari browsing Google ya. Ya, Yang kawan bisa lihat juga 2001. dari The Fast and the Furious 2001. Lalu dilanjutkan ada satu film pendeknya bang sebenarnya bang, yang nggak banyak orang tahu. Namanya Fast to Furious Turbocharged. Turbocharged ini hanya diperankan yang tentang jadi ending dari Fast to Furious pertama itu si Brian berpisah dengan Dom Toretto, terus dia pergi ke Miami. Nah, ini adalah perjalanan dia menuju Miami, hanya sebuah film pendek. Baru masuk The Too Fast to Furious di 2003 di mana Too Fast to Furious itu kan yang kedua itu. yang kedua dia ketemu dengan si Roman Pierce, Roman Pierce itu kawan yang kecilnya. jadi itu perjalanan dia ke situ. Nah, perjalanan dia ke Miami. Oh, ada Ada film pendeknya, film pendek. ya. Enggak spin-off sih. Dia film pendek, Turbocharged. Oh, Sama short short movie gitu ya. movie. Baru keluar The Fast
and the Furious Tokyo Drift di 2006, yang mana kalau secara timeline story-nya dia sebenarnya bukan seri ketiga, dia itu justru seri yang keberapa gitu, karena dari jalan ceritanya ini adalah, kalau menurut aku sih ini the other story of Han, salah satu tokoh dari Fast and Furious. Seharusnya masuknya spin off sih sebetulnya. Spin off mungkin ya, spin off ya. Ceritakan si Terus Han sebetulnya. other story of Han gitu ya. Cuman tahu-tahu kan kita tahu-tahunya ada keluar apa Fast and Furious keempat. Fast and Furious keempat itu di 2000, judulnya Fast and Furious di 2009, itu Fast and Furious keempat ya. Yang mana di situ juga Han ada lagi. Jadi di nomor, kalau kita nonton dari Tokyo Drift dan yang keempat ini, sebenarnya ini yang keempat ini adalah prequelnya. Jadi urutan nontonnya setelah Fast and Furious 1 turbocharged, Fast and Furious 2 langsung ke 4. Karena yang ketiga ini dia di depannya lagi. Yang Tokyo Drift ini yang ketiga ini di depannya lagi gitu. Jadi nonton yang keempat dulu, di situ ada Han. Jadi bisa dibilang dari Tokyo Drift ke Fast and Furious 4, dari Fast and Furious 3 ke Fast and Furious 4 itu ceritanya prequel, cerita sebelumnya lagi. Aduh, aku ada yang salah nih bang. Apa? Rupanya sebelum Fast and Furious 2009 atau Fast and Furious 4 itu ada satu short movie lagi. Oh ya ada? Ada, namanya Los Bandoleros. Aku udah nonton semua itu. Nah, Los Bandoleros ini juga seperti film pendek tentang Dom Toretto di Brazil. Jadi setelah event Fast and Furious 1, dia kan terpisah dengan Brian O'Connor. Mereka jadi buronan itu. Jadi mereka lari ke Brazil. Ada short movie-nya namanya Los Bandoleros. Kalau si Brian berangkat ke Miami, dia ke Brazil. Dia Brazil, Los Bandoleros. Baru jadi kalau kawan-kawan mau nonton, urutannya adalah Fast and Furious 1, Fast and Furious Turbocharged, Fast and Furious 2, langsung Los Bandoleros, lalu ke Fast and Furious 4 yang keluar di 2009. Nah, baru kemudian ceritanya berjalan, timelinenya itu berjalan ke depan terus normal. Dia ada Fast and Furious 5 atau Fast 5. Kemudian ada Fast and Furious 6. Di sini ada ketemu musuhnya namanya Shaw ya, adiknya Deckard Shaw. Terus yang diperankan ada bangga kita orang Indonesia juga berperan di situ, Joe Taslim main di situ sebagai anak buahnya dia sebagai anak buahnya dari Owen Shaw. Perannya nggak terlalu banyak porsinya, tapi signifikan. Gitu. Signifikan karena dia jadi jago bela pas dia diri bilang di situ. itu apa ajar hantam apa hantam gimana kalau kita nonton dulu hantam mantap ajar nggak tahu lah itulah hantam nonton ya itulah. Begitu dia. Sampai mana tadi? Fast and Furious 6. Lalu kemudian setelah Fast and Furious 6, nah di versi Fast and Furious 6 ini timeline-nya baru kita masuk ke Tokyo Drift, Fast and Furious 3. Kemudian setelah Fast and Furious 3 kita masuk ke Fast and Furious 8. Dan ada spin-off lagi sih situ di Hobbs and Shaw. Oh iya, Hobbs and Shaw di 2019. Itu menceritakan si Hobbs sama si Shaw itu ya, si Shaw yang Deckard Shaw, abangnya dari Owen Shaw. Cuma diperankannya Lalu baru yang terakhir yang barusan kita tonton ini, Fast and Furious F9. F9. Ya, F9. gitu aja bang. Nah lanjut, gimana nih? Abang bahas apanya nih? Ya kalau aku sih waktu pertama mereka nggak terlalu masuk akalnya aja ya. Aku pikir masuk akal. Karena setahu aku Fast and Furious itu balap-balapan mobil kan awal-awalnya. Aku suka film yang pertama, yang kedua ya yang dia ketemu sama si Roman Pierce itu. Terus 2. Kalau Tokyo Drift, di situ ada satu tokoh yang Tokyo Drift aku suka juga, cuman bingung gitu. Dia kayak film berbeda ya? Ya, film berbeda. Ya aku taunya Tokyo Drift aja gitu, bukan
bukan bagian dari Fast and Furious. Heeh. Cuman waktu itu mikirnya, oh ini film ini mirip Fast and Furious, balap-balapan, Iya. tapi versi Jepang gitulah ya. Karena kan di Jepang. Iya. Nah, Tapi judulnya tapi Fast and Furious. ya belum ini begitu keluar Fast and Furious 4, saya tadinya tidak mengikuti yang short movie-nya Baru itu. tahu. Tahu sekarang ini malah tahu gitu aku nonton dulu gitu. Ya ada tuh, ada 2 short movie. Nah, jadi menurut aku sih kesan si Fast and Furious ini cuman sebagai film yang ada, tonton, udah entertain aja bang ya. entertain aja buat ini. Karena ada beberapa hal yang nggak masuk akal tadi. Ya kan. itu terutama yang awal-awalnya yang itulah yang Fast and Furious berapa, yang 7 yang God of Ice. Enggak, iya nomor 7 gitu. Nomor 7 yang satelit itu kan. Ya 7. God Eye. Kalau yang 6 malahan aku suka tuh, yang dia itu masih action. mencuri brankas itu keren itu. Ya. Keren. Ya. Jadi masuk gimana cara mengganti brankasnya itu gitu kan. Masuk akal ya. Masuk akal nggak akal juga, cuman dengan kecepatan sekian gitu kan. Ya. Cuman setidaknya masih di jalanan yang bisa dilalui. Maksudnya benar gitu. Sedangkan yang dia ke mana? Dubai. Dubai. Itu mobil antar gedung ya. Antar gedung sama gedung gitu. Nah, itu udah mulai nggak masuk akal di situ. Tapi masih keren tuh, Bang. Keren sih ya. Ya. Keren sih. Buat ini pun keren. Kalau menurut aku mungkin karena genrenya. Sampai Fast Furious 9 ini keren juga. Cuman ya itu makin nggak masuk akal. Ya itu filmnya menjadi yang tadi saya bilang tadi pagi itu. Iya, mungkin karena itulah genrenya. Science fiction Kalau itu. menurut aku sudah science fiction action gitu. Nah. Jadi dia science fiksi gitu. Fiksi. Karena ada unsur fiksi, jadi cerita bisa diarahkan kemana saja dengan berbagai macam hal yang sepertinya tidak masuk akal gitu. Iya, nggak masuk akalnya, maksudnya kok, apalagi cobalah kalau nonton yang 9 ini, sebetulnya di Hope dan Hope and Shaw itu juga udah nggak ada masuk beberapa akal. nggak masuk akal juga. Cuman Karena ya, ada manusia robot itu kan, manusia musuhnya itu iya, kan manusia robot itu. kayak pakai nano teknologi nanometer itu yang bisa hidup mati. Iya, itu. Di situ sih kalau aku Terus itu pun yang waktu dia ditarik pakai jaring, ada di film yang mana? Shaw and Hope and Shaw. Hope and Shaw itu yang dia datang ke rumahnya si Hope itu, Ya. kampungnya Hope. Kan ada tuh yang ditarik pakai jangkar itu. Pakai pesawat helikopter gitu kalau nggak salah, lupa lagi itu. Pokoknya adalah nggak masuk di akal juga. Ya itulah mungkin karena dia genrenya. Kalau aku udah berpikir mobil dengan terbang-terbangan udah nggak masuk akal. Sebetulnya di Fast Furious yang 7 apa kan 6 yang dia terjun payung itu. Oh iya, dari mobilnya terjun payung. Terjun Itu payung nomor itu. 7. 7 juga ya sama. Nomor 7 Tujuh ya. ya? Iya, nomor 7 itu. Itu nomor 7 yang 7. God Eye itu kan. Waktu mereka Dan mencari jalan pintas. itulah yang mulai nggak masuk akal. Untuk menangkap brigade tentara. Nah, brigade tentara itu mengambil jalan pintas konvoy tentara. Itu udah nggak masuk akal juga itu satu. Terus Banyak sih untuk memang kontroversi di para fans untuk kenapa Fast and Furious jadi mengarah ke action yang tidak masuk akal itu. Jadi kalau menurut aku sih awalnya aku juga kecewa dengan perkembangan cerita Fast and Furious seperti itu. Hanya saja aku mencoba melihatnya lebih lebih ke genrenya tadi, science fiction action tadi. nah, Dimana dia mungkin level konfliknya semakin besar gitu. Jadi kalau di nomor 1, tapi kalau menurut aku kalau dia dari awal sudah mulai berpikir secara science fiction action gitu. enggak, kalau sudah dari awal kayaknya enggak. Iya, kalau dari awal. Kalau dari awal. Sudah begitu Iya. dengan kita kan menanti kayak yang Fast and Furious pertama itu kan yang terkenal dia di mobil
sebatas kontainer itu, kebutuhan mobil ya. mobilnya masuk tengah-tengah gitu kan. Gitu kan. Itu Nah. dari nomor 1 udah ada itu. Ya itu nomor satu itulah yang kolom fenomena itu. Dia nyebu langsung masuk dalam kolom itu mobil itu. Itulah yang fenomena Gitu-gitu antara masuk di jenis-jenis akal aksi dan seperti ya, itu tapi, yang jenis-jenis aksi seperti ah, itu yang abang harapkan gitu. Iya, tapi kan itu sebetulnya ada gitu. Ada itu. Wajar. Bisa dilakukan. Ada yang dilakukan, ada yang pernah melakukan kalau nggak salah. Oh, karena melakukan aksi seperti itu ya. Iya, kayak stuntman itu kan. Daripada ketimbang mobil pakai parasut. Nah, mobil parasut, mobil gedung ke gedung, terus apalagi yang sekarang 9. Jadi kalau mobil pakai apa? yang paling teknologi kacaunya di nuklir. 9 ini tentang bagaimana cerita si Hans bisa muncul kembali. Nah, itu. Yang ternyata di situ dalam cerita ini spoilernya itu tadi dilakukan oleh trik oleh Mr. Nobody. Jadi si Han ini selamat karena trik dari Mr. Nobody. Di situ sudah benar-benar nggak masuk akal gitu. Karena kalau menurut aku pribadi sebagai fans sih aku mengharapkan di nomor 7 itu yang menggantikan figur Brian O'Connor itu sebaiknya si Sean atau pemerannya Lucas Black, si pemeran protagonis di Tokyo Drift. Aku mengharapkan dia aja tuh yang menggantikan figur si Brian. Tidak sebagai Brian, namanya dia tetap sebagai Sean, tapi untuk dalam timnya Fast and Furious aku mengharapkan dia aja gitu karena lebih keren karena dia berandalan, dia jago mencari figur sosok. Kalau ini pendapat pribadi aku sebagai si fans saja. Brian mungkin dia Dia lebih cocok. Ketimbang di nomor 7 ini justru aku antara senang sama agak kecewa juga sih. Maksudnya gimana senang antara kecewa? iya, itu terjadi paradoks dari aku sebagai penonton sebagai fans yang menonton film ini untuk aku pribadi karena aku suka sekali tentang cerita antara Dom Toretto dan Jacob Toretto dalam story F9 ini. Aku sebenarnya suka sekali, tapi kemunculan semacam reuni Tokyo Drift di dalam film ini tuh rasanya kayak garing aja gitu. Iya. Kayak garing aja gitu terus ya itu tadi kalau aku mengharapkan si Sean itu udah dari nomor 7 menggantikan figur Brian O'Connor. Ini nih, kemana kelihatan nggak? Nah inilah, ini dia mau berangkat ke luar angkasa. Nah, dengan teknologi oleh tim yang dibuat oleh si Tokyo Drift tadi. Tokyo Drift tadi, jadi tuh ada Jadi pesawatnya gitu. mobilnya pakai pelontar. Pokoknya nonton lah di menit-menit keberapa nih nonton. Terus akhirnya mereka keluar angkasa, itu yang Yang garing itu. yang garingnya itu. Tapi ya udah demikianlah ceritanya. Jadi mungkin ini keputusan si penulis cerita ya memang Ya, udah. tapi dari sinopsis gitu banyak yang bilang ini film ini sorry aja jelek gitu. Jadi Walaupun di samping itu kita kalau tetap suka. Ya untuk menghibur, apalagi dia dari pertama dari itu saya perhatiin dia emang Iya, mungkin salah satu film favorit. malah film favorit dia Salah nunggu-nunggu. satu Kalau film saya kan favorit. cuma tadi bilang sebagai hiburan. Bagi hiburan. Nah, kecuali kalau saya ini beda sama dia. Kalau saya di film Marvel. Jadi oke. Jadi Film tanggapan Marvel, nanti abang kita tentang bahas film Marvel, oke? kemunculan John Cena gimana di franchise ini? Nggak masalah sih. Nggak ada masalah. Bagus-bagus aja. Cuman saya waktu awal ada John Cena. Oh mungkin karena si siapa Dwayne Johnson Udah punya nggak ikut franchise gitu, sendiri gitu. nggak ikut dia, nggak ada Oh, di dia punya saya lihat di sinopsisnya atau di cast yang main di situ ternyata nggak ada nama Dwayne Johnson nggak ada gitu di situ. Keluarlah John Cena, inilah penggantinya gitu. Kalau menurutku sih karena Tapi kebutuhan kalau timnya. iya emang kebutuhan tim. Terus mungkin Untuk menggantikan figur Brian maksudnya figur di sini. Brian juga. Karena kalau enggak yang tersisa di situ kan hanya Dom, si Roman Pierce, si Tej ya namanya si Tej. Satu lagi yang udah Chris itu si Tej. Terus si Mia, Jordana Brewster sama Letty. Sebenarnya ada satu lagi namanya Ramsey. Dari sisi story kan Mia sebenarnya nggak benar-benar bisa terus ikut karena dia dalam cerita ini dia udah memilih jalan hidup yang lain dengan Brian O'Connor. Terus? Jadi
ini hanya konflik keluarga antara Jacob dan Dom sehingga dia muncul di sini. Untuk depannya kayaknya dia nggak Kalau hadir saya lagi. Jadi lihat- tim berikutnya itu kalau menurut yang ku tangkap dari jalan cerita ini adalah si Dom, Jacob. Ini untuk Fast and Furious 10 ya. Dom, Jacob, terus si Patch, Roman Pierce, Han, Ramsey, sosok Mia pun, Letty. Ya, itu. kalau aku lihat sosok Mia pun nggak ada ininya loh bang. Nggak ngaruh, nggak ada ngaruh kali gitu. Iya, nggak ada. Karena untuk film-film sejenis yang tim gitu bang ya, beberapa ada menurut kita sih bahasanya mungkin terlalu mubazir ya. Karena kalau mubazir maksudnya gini, misalnya kalau untuk ini jago IT nih, kan dia tim gitu kan. Yang jago IT di sini kalau kulihat si Tetch dan Terus si Ramsey ini dua jago, tapi kalau Ramsey dia ke ininya, ke tekniknya, biasanya ke tekniknya. Roman Pierce itu dia hanya kalau dari sisi film ya memang dia entertain, tapi dari sisi timnya si Fast and Furious ini dia sebenarnya nggak, kalau dibilang berantem dia konyol gitu ya, nggak begitu apa. Jadi mungkin pembuat film ini berpikiran untuk menambah satu karakter yang benar-benar bisa fighting di sini, yang maksudnya bisa berantem beneran, yaitu si John Cena dipilih. Kalau dulu itu diisi oleh Brian O'Connor atau Paul Walker. Ini sorry ya kalau saya lagi mixing soalnya. Sebetulnya lagi mixing. Soalnya ditungguin klien. Itu dia. Klien. Lagi mixing sama orang Argentina. Jadi Sama band saya nanti seperti. itu dia. Jadi Bang Eko Sama ada menjalankan konspirasi. project. Konspirasi masuk di konspirasi gila, berkonspirasi dengan distopia dari Argentina. Ya, Bisa dicek. ngomong-ngomong soal konspirasi, sebenarnya musuh di Hope and Show itu udah seperti konspirasi Konspirasi dunia. juga. Nama kelompoknya tuh Ition, yang Ya, kita baru-baru awalnya itu. mengharapkan dia itu yang Nah, jadi musuh musuhnya di di sini sebetulnya F9. di F9 ini sebetulnya. Rupanya tidak. Mungkin ya karena Hope and Show bakal ada sequelnya dengan musuh Ition itu. Ition tuh seperti kelompok yang melakukan konspirasi dunia gitu. Yang kawan-kawan mungkin sudah pernah berpikir bahwa keberadaan mereka ada. Iya. Ya, jadi itu dia. Jadi Ition itu ternyata tidak ada di sini. Nah, itulah yang banyak yang sebetulnya yang Tadi aku agak kita harapkan muncul, muncul, ternyata berbeda. terutama berbeda. Terus Aku agak melihat, aku agak terkejut melihat reaksi abang tadi, yang sebenarnya aku bereaksi yang sama tadi ketika melihat si Cyper atau yang diperankan oleh Charlize Theron di F9 ini naik pesawat meledak, diam aja nu kata abang, dia diam aja pesawatnya meledak, ternyata dia naik drone. Itu yang Iya. kembali ke hal yang tidak masuk akal. berarti memang sudah dipersiapkan buat Film tidak masuk akal. Fast Furious ke-10 mungkin. Itu lagi penjahatnya. Enggak, iya karena dia nggak mati ya, masih ada. Nggak mati juga. Iya, Saya pun awalnya waktu Fast Furious 8 nyangkanya dia udah meninggal, udah mati, udah pergilah gitu. Udah yang dia di pesawat itu kan. Ya, dia pesawat. Dia Meledak. mengendalikan kapal selam di bawahnya itu. Oh iya. Tapi dia mengendalikan dari atas gitu kan. Cyper. Terus pesawatnya disabotase sama si Swan. Si Swan masih ya. Si Shaw terus buat nyelamatin anaknya itu si si Little Dom. B ini. Anak Little B yang di sini udah besar, di F9 ini udah besar. Nah, itu diselamatkan di situ tuh bayi itu. Ya kan? Oh, udah besar di sini, Bang. Yang mana, Bang? Itu anaknya itu. Itu Brian itu anaknya dengan sini ya. Anaknya dengan Letty. Bukan. Letty nggak punya anak. Iya. Iya. Itu anak sama yang si cewek yang itunya lagi. Jadi kalau kita ngomongin konflik perselingkuhan- keluarga, kalau ngomong perselingkuhan apa? Aku rada nggak nyambung. Sebetulnya inti dari film ini ya, biar tahu inti dari film ini. Adalah perselingkuhan gitu. Bukan. Inti dari perfilman ini dari pertama sampai 9 ini adalah kekeluarga. Iya, salut the family. Family. Salut the family. Ya kan? Kita tutup. Family.
Salut Jadi family ya. sampai ketemu di episode family selanjutnya. Oke. Raung ya tak. Iya. Pisang caption. Bro, dia bener rekam. Nah, Terus ini rambut tuh besar gitu. Gede banget. Ya, hati gue tapi. Tahu banget tuh. Ya aku deh. Iya. Tahu sama dalam. Aku ngusah aku sampai di kanya lor mau nangis. Kamu udah sih kayak ini pas 2 3 5.